Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fauzia dari Fakultas Agama Islam kelas TAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi toleransi. Nah, toleransi dalam Islam pada awalnya ditandai oleh perjanjian Hubaidiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, toleransi di dalam Islam adalah sebuah hal yang otentik atau tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Jadi semenjak Islam itu ada dan baru ada, toleransi itu sudah muncul gitu, sudah ada gitu. Nah, karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktekannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling menukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Jadi, toleransi yang Islam maksud ini, yang Islam lakukan ini bukan untuk saling memaksa satu sama lain atau kelompok untuk berpindah keyakinan, untuk saling berpindah keyakinan, untuk mengikuti keyakinan apa yang kita ikuti. Nah, dalam Islam itu bukan seperti itu. Nah, esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Jadi di dalam toleransi ini Islam menyediakan ruang untuk saling menghormati. Sebenarnya bukan Islam saja, tapi setiap agama harus menyediakan ruang untuk saling menghormati tanpa tanpa orang itu atau kita sendiri ini merasa terancam akan keyakinan maupun hak-haknya gitu. Nah, toleransi ini kan berasal dari bahasa Arab tasamuh atau as-sama'ah. Nah, jadi toleransi ini adalah sebuah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Nah, oleh karena itu, toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran-ajaran agama. Bukan hanya agama Islam, tapi termasuk agama Islam. Jadi, toleransi ini tidak membeda-bedakan secara etnis, agama, budaya maupun politik gitu. Jadi mau berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda politik, kita harus tetap saling menghormati, saling bekerja sama. Nah, itulah sebuah toleransi menurut Islam. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu anzur fa innaka lasta bi khairi min ahmara wala aswada illa an tafdulahu bitaqwa, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepadanya, perhatikanlah, sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah dan tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu beroleh keutamaan karena takwa kepada Allah. Nah, dalam konteks toleransi antara umat beragama, Islam memiliki konsep yang sangat jelas, yaitu tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Nah, selanjutnya konsep toleransi di dalam Islam. Nah, secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Nah, definisi Islam yang demikian sering dirumuskan sebagai istilah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Nah, ini berarti bahwa Islam itu bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Nah, Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Jadi, Islam ini melakukan toleransi ini untuk saling menghormati, bukan untuk menghapuskan semua agama yang udah ada hanya untuk mengikuti agama Islam. Bukan seperti itu toleransi dalam Islam, tapi hanya untuk saling menghormati gitu. Jadi bentuk saling menghormati toleransi itu. Nah, Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mungkin disamakan. Karena itu nggak mungkin disamakan. Jadi Islam itu sadar bahwa perbedaan yang ada di muka bumi ini, entah dari etnis, budaya, bahasa, agama maupun politik, ini udah kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak mungkin juga kan sama gitu, sama semua gitu. Nah, jadi sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang sangat komprehensif. Konsekuensi dan prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa dalam beragama, karena takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal kepada umat manusia. Selain itu, hadis Nabi tentang persaudaraan universal juga mengatakan, irhamu man fil ardi yarmahukum man fis sama. Yang artinya, sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, maka akan sayang pula mereka yang ada di langit kepadamu. Nah, persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan oleh Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindungnya hak-hak orang-orang lain, dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlihat konsep keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan, serta mencegah datangnya keburukan. Jadi toleransi, balik lagi sama seperti yang tadi saya jelaskan, jadi toleransi dalam Islam ini bukan untuk menghakimi atau meleburkan agama yang sudah ada gitu. Nah, tapi hanya untuk saling bekerja sama, tolong menolong, damai, bukan, dan mencegah keburukan. Sebagaimana kita tahu, contoh toleransi ini banyak ya, mau dari kegiatan sehari-hari maupun yang lainnya, itu banyak banget ya contoh toleransi yang sering kita lakukan. Misalnya seperti tidak mengganggu saudara kita yang sedang beribadah. Misalnya walaupun saudara kita itu berbeda, misalnya saya Islam dan Muslim, saya Muslim, dan misalnya tetangga saya atau saudara saya itu non-muslim. Nah, kita tidak mengganggu saat mereka beribadah maupun mereka sebaliknya kepada kita gitu. Nah, terus misalnya saudara kita atau tetangga kita mendapatkan musibah gitu, jangan memandang karena mereka non-muslim atau mereka misalnya beda politik sama kita. Nah, sering terjadi juga kan yang perbedaan politik, gak mau saling tolong menolong, malah saling menjatuhkan atau dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi yang kita harus lakuin itu tetap menolong, walaupun ibaratnya berbeda politik, berbeda agama gitu. Nggak boleh kita membeda-bedakan gitu, sama yang Islam menolong misalnya sama yang non muslim nggak boleh seperti itu. Nah, ada nggak sih batasan-batasan dalam toleransi? Jelas ada. Nah, batasan-batasan dalam toleransi itu
yaitu toleransi adalah suatu sikap yang saling menghormati dan menghargai antara kelompok atau antara individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Nah, sikap toleransi ini menghindari terjadinya diskriminasi. Walaupun banyak yang terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, kelompok masyarakat, pasti banyak ya dalam masyarakat ini, di lingkungan masyarakat kita itu pasti ada suatu kelompok atau golongan pasti berbeda, entah misalnya mereka dari suku mana gitu kan yang berbeda dengan kita gitu. Terus misalnya dan mungkin juga kan dalam masyarakat ini nggak semuanya muslim, nggak semuanya Islam gitu, pasti ada non muslimnya, ada misalnya agama-agama yang lain, atau bahkan ibaratnya ada yang berkulit putih, berkulit hitam gitu. Nah, jadi sikap toleransi ini menghindari terjadinya diskriminasi, atau yaitu tadi misalnya itu mah kulitnya hitam, gak usah ditemenin. Nah, itu kan diskriminasi ya termasuknya. Nah, adapun toleransi yang dilarang adalah toleransi masalah akidah. Nah, artinya kita dilarang mempertaruhkan atau mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadahan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain. Misalnya tetangga kita atau saudara kita ini non muslim, tapi kita tuh ikut-ikut ibadah ke gereja gitu, ke gereja gitu dengan dengan berkedok toleransi. Nah, itu tuh bukan sebuah toleransi. Jadi toleransi ini kalau soal agama tuh nggak ada toleransi. Jadi toleransi itu nggak ada masalah akidah gitu. Jadi bukan berarti kita toleransi kita harus ngikut-ngikut gitu mereka ibadah kemana, terus merayakan hari-hari besar mereka, misalnya kayak Natal, terus Nyepi ya yang di Bali itu. Nah, bukan berarti kita tuh melakukan seperti itu gitu. Toleransi yang Islam lakukan tuh bukan seperti itu. Mungkin di agama lain juga toleransi bukan melakukan seperti itu gitu. Kalau soal agama atau akidah itu bukan sebuah toleransi. Jadi seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Kafirun, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi toleransi ini tidak mengganggu akidah kita. Selama kita berpegang teguh kepada ayat yang tadi ya, Quran surat Al-Kafirun itu yang untukmu agamamu dan untukku agamaku, nah insya Allah kerukunan akan tetap terjaga. Jadi pada intinya toleransi itu ada batasannya. Toleransi itu ada batasannya, yaitu tidak ada toleransi mengenai akidah. Jadi toleransi kalau misalnya bawa-bawa agama, atau misalnya kita harus mengikuti agama mereka, cara ibadah mereka, itu bukan toleransi ya gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.